kembali di Operator Sekolah 2020. Channel YouTube saya, kita membahas materi mengenai tata surya. Pembagian dari tata surya yang kita akan bahas dan kita pelajari dari tata surya adalah matahari, planet, satelit, komet, meteor, asteroid, dan juga matahari, planet, satelit, komet, meteor, asteroid mempunyai gaya gravitasi, hukum gravitasi universal, dan bentuk orbit hukum Kepler. Inilah dia skema yang akan kita pelajari dalam tata surya kita. Pernahkah kamu amati langit pada malam hari? Ya, dari gambar berikut ini anak-anak semua dapat membacanya. Di antara benda-benda langit tersebut ada yang disebut dengan bintang dan ada juga yang disebut dengan planet. Ketika pagi menjelang, masih kamu dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak, karena di siang hari kamu hanya dapat melihat matahari di langit. Ketika malam datang, barulah kamu dapat melihat kembali benda-benda langit tersebut. Mengapa demikian? Matahari, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari 8 planet dan 1 matahari, sedangkan planet merupakan benda langit. Ini adalah gambar dari sistem dari tata surya kita ya. Susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya ada anggota tata surya: 1 planet, asteroid, 3 satelit, 4 meteorit, 5 komet. Matahari merupakan bola gas raksasa yang berpisah dan berotasi. Gas penyusun matahari terdiri dari 3/4 gas hidrogen dan 1/4 gas helium. Sumber energi matahari terletak pada bagian inti pusat matahari. Struktur lapisan matahari. Seperti kita tahu, matahari ini bisa dilihat pada siang hari, dan di sini ada strukturnya. Struktur pertama, inti matahari. Struktur kedua, zona radiasi. Struktur ketiga, zona konvektif. Struktur 4, fotosfer. Zona kelima disebut kromosfer. Yang keenam disebut dengan korona. Ini sekarang corona sangat viral ya. Ketujuh, noda matahari. Ini noda matahari. Kedelapan, granulasi fotosfer. Dan yang kesembilan adalah prominensa. Ya, inilah dia struktur lapisan dari matahari. Anak-anak bisa dibaca. Inti matahari, suhu paling panas yakni berkisar kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Bayangin, 15 juta derajat Celcius sangat panas sekali. Reaksi fusi ini terjadi karena dalam inti matahari terdapat muatan-muatan yaitu proton, elektron, dan neutron. Energi dari inti diradiasikan ke lapisan luar matahari dan ke ruang angkasa. Terdapat 2 zona, 1 zona radioaktif, 2 zona konvektif. Ini bisa dilihat dari lapisan terdapat 2 zona ya anak-anak. Kita pergi ke fotosfer. Merupakan lapisan gas panas dengan tebal sekitar 320 km. Bayangkan, lapisannya 320 km. Ini sangat tebal sekali ya anak-anak. Lapisan fotosfer memancarkan cahaya yang paling kuat, maka dari itu disebut juga sebagai lapisan cahaya. Suhu rata-rata sekitar 6000 derajat Kelvin dalam satuan Kelvin ya. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh lapisan ini sebagian sampai ke bumi dan kita kenal sebagai cahaya matahari. Bayangin panasnya. Ya, sekitar ini yang kita di planet bumi ini merasakannya. Inilah dari bagian dari cahaya matahari. Kromosfer. Lapisan kromosfer dikatakan sebagai atmosfernya matahari. Suhu sekitar 4500 Kelvin dan ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bumi pada waktu terjadi gerhana matahari.
Ya mungkin kita sudah mengenal itu apa itu gerhana matahari. Corona, lapisan terluar matahari dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin dan ketebalannya sekitar 700.000 km, memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisiasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Corona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan dan waktu terjadi gerhana matahari total. Setelah selesai membaca dan pelajari, tuliskanlah materi tersudah di buku dan catatan dengan rapi. Sekian dan terima kasih, selesai. Begitulah penjelasan mengenai kata surya kita, khususnya bagian matahari. Jangan lupa untuk lebih lanjutnya subscribe channel ini, like, dan berikan komen Anda supaya channel saya atau channel Operator Sekolah 2020 ini bisa berjalan terus. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.